Yo, selamat datang, selamat berjumpa lagi di podcast Kampus, Kisah Alumni Inspiratif Universitas Surabaya. Ubur-ubur ikan lele berenang riang di tepi teluk. Mari dengarkan obrolan kece, podcast Kampus penuh inspirasi seru. Ya. Nah, kali ini kita kedatangan alumni ya dari Fakultas Hukum dari Fakultas Hukum, uh, Bapak Yohanes Dipa Wijaya. Selamat pagi Pak Yohanes, Pak Dipa. Saya panggil Pak Yohanes atau Pak Dipa ini? Pak Dipa ya. Pak Dipa ya. Salam multikultur Pak. Salam multikultur. Nah, salam multikultur. Pertama saya sampaikan terima kasih Pak Dipa sudah memenuhi undangan podcast kampus di sela-sela kesibukan Bapak yang sangat luar biasa. Nah, seperti biasa saya perkenalkan dulu, Pak Yohanes Dipa Wijaya adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Angkatan berapa Pak ya? Saya 2004 Pak. Angkatan 2004. Siap. Ya. Dan beliau adalah pendiri kantor hukum Yohanes Dipa Wijaya and Partners ya. Selain itu Pak Dipa sangat aktif di dalam berbagai organisasi. Yang pertama yaitu organisasi notaris dan PPAT alumni Ubaya. Siap. Betul Pak ya? Siap. Kemudian beliau juga ini ketua komisariat. Nah, ini ketua komisariat Fakultas Hukum Ikatan Alumni Ubaya. Siap. Ya, dan juga wakil ketua DPC Peradi Kota Surabaya. Siap. Ya, dan masih banyak lagi kesibukan yang lain ya di sela-sela beliau menjalankan profesi ya dengan mendirikan kantor hukum Yohanes Dipa Wijaya and Partners. Oke, kita langsung saja menyapa tamu kita pagi hari ini, Pak Yohanes Dipa. Pak Yohanes, siap Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Ya. semangat pagi. Semangat pagi. Siap. Ya. Nah, mungkin pertama-tama Pak bisa dijelaskan dulu kesibukan Bapak. Tadi selain tadi yang sudah saya sebutkan, mungkin masih ada lagi yang lain-lain Pak yang mungkin bisa disampaikan. Siap, terima kasih Pak Beni. Saya sehari-hari sebagai advokat dan juga sebagai kurator dan pengurus. Oh, advokat dan kurator dan ya. pengurus. Kalau advokat ya tentu kita semua tahu itu pengacara Pak. Ya. Kurator dan pengurus itu adalah yang mengurus apabila terjadi adanya kepailitan maupun PKPU Pak. Ya. Jadi itu kesibukan kami sehari-hari. Yang betul apa yang disampaikan Pak Beni, saya aktif di beberapa organisasi baik yang ada di Ubaya maupun di luar. Itu sih Pak Beni. Ya, luar biasa ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan memberikan kontribusi dan peranan kepada Ubaya sebagai alma mater beliau ya, dan sangat membantu di Fakultas Hukum Ubaya. Mungkin tadi Pak Yohanes Dipa kan masuk Fakultas Hukum Ubaya tahun 2004. Nah, tahun 2004. Lulus tahun berapa Pak? Saya lulus tahun 2008 Pak. Lulus tahun 2008, jadi pas 4 tahun ya. Siap. Nah, mungkin perjalanan selama 4 tahun di Ubaya mungkin bisa diceritakan Pak. Siap. Apa saja ilmu, keterampilan, juga mungkin nilai-nilai karakter apa yang selama kuliah itu yang dirasakan memberi manfaat sehingga bisa menjalankan karir sebagus seperti sekarang. Silakan Pak. Selama saya berkuliah 4 tahun di Ubaya itu sangat berkesan Pak. Ya. Tentu sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter saya pribadi. Di Ubaya bukan hanya pengetahuan dan skill saja, khususnya di bidang hukum. Kalau saya kan mahasiswa hukum pada waktu itu,
juga saya banyak belajar terkait dengan moral dan etika. Dan khususnya yang menarik adalah di Ubaya ini yang saya mungkin nggak temukan di tempat lain ya, di kampus lain ya. Ini multikultur, Pak. Multikultur. Jadi kita ini bisa punya teman itu bukan hanya dari Jawa saja, tapi juga ada dari Kalimantan, ada yang dari Papua, dan dari beragam etnis juga. Kebetulan saya etnis Tionghoa, saya banyak berkawan, ada yang dari Jawa, Dayak, dan lain sebagainya, Batak juga ada. Nah, ini yang menarik dari Ubaya. Dan ini jadi bisa mewarnai kehidupan kami, gitu loh. Itu penting ya, Pak ya. Penting sekali, Pak, dalam karena praktek begini, nanti. akhir-akhir ini kan juga banyak yang belum memahami akan aspek multikultur ini. Jadi ada anggapan, wah, kalau saya masuk ke sana nanti kok orangnya kok dari berbagai-bagai latar belakang. Nah, anak-anak sekarang mungkin ingin mencari yang sama, yang homogen, Pak ya. Nah, ini mungkin perlu, Pak ya, diberi gambaran ternyata budaya multikultur ini membekas ya, memberikan kesan yang luar biasa. Betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, Pak. Iya, jadi justru dari Ubaya ini saya banyak belajar bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kami, dengan saya misalkan. Ini nanti terbawa pada waktu di dunia kerja. Di dunia kerja kita nggak bisa pilih. Saya hanya mau berkelompok dengan kelompok A saja. Itu nggak bisa, Pak. Itu apalagi kalau di profesi saya ini sebagai advokat. Kan kita nggak bisa pilih klien, Pak. Nggak bisa pilih klien. Nggak bisa pilih. Saya nanti hakimnya maunya dari suku Tionghoa saja atau yang beragama Kristen saja supaya sama seperti saya. Nggak bisa. Gitu loh. Jadi ini pentingnya. Ini yang menarik dari Ubaya. Ubaya selalu menekankan pada waktu itu selalu multikultur. Beragam etnis itu ada kumpul jadi satu di Ubaya. Dan hidup harmonis. Hidup harmonis. Ini kekasan Ubaya. Saya pikir ini sangat berkesan buat saya. Itu, Pak. Nah, ini mungkin bagi para pemirsa perlu ya, jangan salah paham dan jangan salah tangkap bahwa budaya multikultur ini justru memberikan nilai penting bagi karier seseorang tadi seperti yang disampaikan Pak Dipa. Karena apa? Karena nanti di tempat kerja itu sama heterogen juga dari berbagai-bagai suku, berbagai-bagai etnis, agama, latar belakang yang sangat beragam. Nah, sehingga kalau kita terbiasa di Ubaya ini bergaul, berinteraksi dengan berbagai-bagai teman-teman dari berbagai seluruh bagian di Indonesia, dari berbagai-bagai suku, berbagai-bagai agama, latar belakang, sosial budaya, itu jadi terlatih ya, Pak Dipa ya, terlatih. Sehingga waktu dunia kerja kita sudah tidak perlu lagi tidak merasa sudah terbiasa. Nah, ini saya kira penting ya. Makanya ada sekarang tagline di Ubaya itu nyaman di Ubaya, Pak. Nyaman di Ubaya. Benar-benar nyaman. Ya, nyaman. Nah, karena kita bisa bergaul dengan berbagai teman-teman dari berbagai latar belakang dengan harmonis. Nah, baik, itu luar biasa sekali, saya kira nilai yang sangat penting. Nah, mungkin tanpa harus menyebut asal kampus, Pak Dipa ini juga sekarang selain S1 juga sudah S2, S3, Pak ya? Iya, betul. Nah, jadi Pak Dipa ini sudah doktor dalam bidang hukum. Menempuh. Menempuh ya. Kandidat doktor ya dalam bidang hukum ya. Nah, jadi terus belajar. Nah, ini penting. Nah, mungkin berikutnya Pak, di sela-sela kesibukan Bapak yang luar biasa, ya, saya sering bertemu Pak Dipa ini di pesawat, di bandara, ya, mana ke Jakarta, kemana ke Kalimantan, ya. Jadi seluruh Indonesia klien Pak Dipa ini. Nah, jadi sangat sibuk, tapi masih mau melibatkan diri dalam komunitas alumni. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa Pak motivasi
dorongan apa yang membuat Bapak aktif di dalam komunitas alumni Fakultas Hukum? Ya, siap. Jadi saya tidak bisa pungkiri bahwa komunitas alumni ini sangat berperan, sangat memberikan kontribusi positif dalam kehidupan saya, Pak. Khususnya dalam karier, Pak. Gitu loh. Banyak jaringan yang bisa kami dapatkan di komunitas alumni. Dari beragam profesi, khususnya kalau di hukum itu kan, di alumni hukum kan, kalau tidak jaksa, hakim, hakim, pengacara, notaris, dan lain sebagainya, kan gitu. Nah ini kita saling bisa berinteraksi. Ini kan memperluas jaringan kita, memperkuat jaringan kita. Yang terus terang secara pribadi saya sangat diuntungkan ketika saya aktif di komunitas alumni ini tadi. Jadi misalkan contoh, kalau saya ini sebagai advokat, kan saya mendampingi klien, di mana mungkin akan dilakukan transaksi. Saya nggak sulit untuk cari notaris mana yang kira-kira bisa kami ajak kerjasama. Di Ubaya kebetulan kan ada baru-baru dibentuk, Pak, namanya organisasi Notaris PPAT Alumni Ubaya. NPAU, Pak, yang ketuanya saat ini dipimpin oleh Pak David Harjo. Jadi kami ini di grup itu, kalau misalkan ada rekan misalkan cari notaris misalkan di mana, misalkan di Bandung atau di daerah-daerah yang mungkin jarang kita dengar, itu ada semua ternyata. Alumni Ubaya ini tersebar, Pak, di seluruh Indonesia. Ini luar biasanya. Kapan, Pak, terbentuknya itu? Ini kurang lebih ada 2 tahun ini, Pak. Sudah 2 tahun. Mau jalan 2 tahun ini. Sudah banyak, Pak, anggota yang banyak banget, Pak. Banyak banget. Dan tersebar di berbagai pulau, Pak, di Indonesia ini. Saya bahkan pernah ini, saya ini enggak tahu. Saya di Balikpapan pada waktu itu saya sedang melakukan transaksi dampingi klien saya. Saya ini pertamanya kalau nggak ada organisasi ini saya nggak tahu ternyata yang bersangkutan notaris ini alumni Ubaya, Pak. Gitu loh. Nah, dari ini di grup ini juga mulai rame kalau misalkan ada teman-teman, ada nggak ya notaris di mana, misalkan di Bandung misalkan, atau di Bengkulu misalkan. Itu sudah ada, Pak. Gitu loh. Jadi ini luar biasanya. Ini perlunya berkomunitas. Kita nggak bisa hidup sendiri, Pak. Kita ini nggak mungkin bisa hidup sendiri intinya. Ini zamannya zaman kolaborasi. Jadi kalau kolaborasi tentu yang paling penting adalah jaringan. Jaringan ini yang kita bisa dapatkan ketika kita masuk di dalam komunitas, khususnya alumni Ubaya. Luar biasa. Jadi ini khususnya bagi para mahasiswa maupun yang sudah lulus, ya. Memang betul, ya. Ada pepatah, Pak Dipa, mengatakan kalau dulu kan banyak anak banyak rezeki. Sekarang ini banyak sahabat banyak peluang. Betul. Betul. Banyak sahabat banyak peluang. Betul. Jadi kalau kita aktif di dalam kegiatan alumni, Pak, ya, organisasi alumni, itu akan menambah sahabat kita dan memperkuat jaringan kita, sehingga bisa sangat membantu peningkatan atau karier kita, Pak. Betul. Relasi koneksi sangat penting. Relasi dan koneksi. Luar biasa ya. Jadi yang sudah terbentuk ini organisasi notaris dan PPAT alumni. Besok-besok mungkin akan ada advokat alumni Ubaya, kurator alumni Ubaya. Ini luar biasanya Ubaya, Pak. Banyak sekali profesi yang menduduki jabatan-jabatan penting di organisasi profesi ini alumni Ubaya. Atau mungkin Pak ya, jaksa. Itu atau hakim. Siap. Itu akan ke depan pasti ada. Sehingga pasti kan besok-besok kalau ada sesuatu yang dibutuhkan bisa kontak sesama alumni. Siap. Jadi kalau bekerja bersama alumni itu lebih enak, Pak. Lebih enak ya. Iya, kan saudara kita sendiri. Udah gampang klik ibaratnya. Kan gitu, Pak. Dan jadi, juga nilai-nilainya sama ya. Betul, nilai-nilainya sama. Jadi lebih nyaman kalau kita ini ya sesama alumni itu lebih nyaman, Pak. Betul. Karena punya histori yang sama. Sama. Kita pernah diajar oleh dosen yang sama, di kampus yang sama, tempat belajar yang sama. Nah ini yang bisa buat kita semakin mencair nanti. Jadi lebih klik lah ya, karena sesama alumni ya. Oke, luar biasa ya. Ini penting sekali ya. Saya kira satu inspirasi penting bagi mahasiswa maupun alumni Ubaya yang tersebar di mana-mana ya. Satu cara untuk membangun jaringan yaitu kembalilah
berhubungan dengan para alumni yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya. Nah, Pak Dipa, ini satu hal lagi yang menarik yang saya dapat informasi bahwa Pak Dipa ini sangat banyak menerima anak mahasiswa untuk magang di kantor hukum Pak Dipa. Siap. Nah, saya mungkin perlu mendapat gambaran Pak Dipa. Satu, mengapa ya merekrut anak magang di kantor hukum, kemudian bagaimana Pak prosesnya membentuk, karena mahasiswa kan sebenarnya magang ini sangat penting. Betul. Untuk pembentukan satu ya pemahaman tentang knowledge-nya, keilmuan hard skill-nya, tapi juga sekaligus soft skill-nya. Betul. Jadi magang ini sekarang sangat penting. Dan bagaimana Pak Dipa memproses anak-anak ini dan kira-kira seperti apa Pak hasilnya? Mungkin bisa diberi gambaran. Ini kita diuntungkan dengan adanya program magang MBKM ya Pak. MBKM. Nah, Merdeka Belajar ini tadi bahwa ini bagus sekali program ini Pak. Jadi mahasiswa ini semester akhir sudah dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Istilahnya bisa tahu dulu ini gimana sih kalau misalkan mau jadi lawyer. Nah, otomatis kan dikenalkan dulu. Jadi pengenalan ini pada saat dia magang. Di magang ini nanti pada saat dia mengikuti proses magang, ya anak-anak magang ini bisa mengikuti. Mulai kalau kami di kantor hukum, mulai dari pemberkasan, mulai dari perencanaan penanganan perkara sampai pada penanganan perkaranya. Jadi ini pengalaman yang harusnya sangat bermanfaat nanti bagi anak-anak ini tadi, anak-anak mahasiswa ini tadi. Supaya apa? Supaya andai kata pingin nih misalkan jadi lawyer, dia tahu lawyer ini yang dibutuhkan. Jadi enggak pada waktu dia lulus baru dia kaget nanti. Jangan itu loh. Ini bagus sekali, Pak. Nah, betul tadi apa yang Bapak sampaikan bahwa di proses magang ini tadi selain pengetahuan juga skill itu penting juga. Tapi yang tidak kalah penting adalah moral etika. Nah, di sini nih yang bagaimana penting. Pak membentuk ini? Ini kalau diizinkan saya akan bawakan satu cerita bijaksana, Pak. Silakan, Pak. Jadi Alkisah ini ada mungkin Bapak juga sudah pernah dengar, rekan-rekan juga sudah pernah tahu. Ini ada kisah ada ahli kunci yang sangat hebat. Sudah terkenal ini ahli kunci ini tadi. Dia punya 2 murid. Sama-sama pinter, sama-sama cerdas, sama-sama hebat. Nah, tapi gurunya ini tadi, si ahli kunci yang sangat hebat ini tadi, dia hanya bisa menurunkan ilmu yang paling tertinggi ke salah satu murid saja. Ini ilmu yang paling tinggi, bisa diwariskan hanya kepada salah satu saja. Murid, Nah, tentunya guru ini harus bijaksana, harus adil. Nah, kemudian diadakanlah suatu tes pada waktu itu, Pak. Kepada 2 murid. Kepada 2 murid ini, sebutlah murid A dan murid B ini tadi. Sama-sama pinter. Kalau kan harus dites ini siapa yang layak untuk mendapatkan warisan ilmu paling tinggi ini tadi. Guru ini menyiapkan 2 kotak yang isinya dibungkus ada bungkusan benda yang sangat berharga. 2 kotak ditaruh di 2 kamar yang berbeda. Kemudian diujilah mereka. Ayo, di antara murid-murid ini yang bisa membuka kotak itu nanti jadi pemenangnya. Jadi yang berhak memperoleh warisan ilmu yang paling tinggi. Murid A dan murid B mereka bersaing. Mereka berusaha untuk buka kotak di 2 kamar yang terpisah tadi. Singkat cerita, murid A ini keluar duluan, Pak. Dengan bangga dia mengatakan, "Guru, saya sudah berhasil nih buka kotak ini tadi. Kotak ini isinya berlian, Guru. Wah, sangat indah isinya." Guru tersebut hanya tersenyum saja. Manggut-manggut. Oh, iya. Kita tunggu saudaramu yang satunya ini tadi, temanmu satunya ini tadi. Singkat cerita, si B barusan keluar. Ya, mungkin dengan rasa, waduh, saya ini kalah ini. Guru, saya memang berhasil, tapi saya kalah cepat dengan saudara saya, si A. Dia berhasil duluan. Guru tanya, bagaimana? Apa isi kotak itu tadi?
Guru tadi saya hanya buka kotaknya saja, saya nggak berani lihat isinya. Lalu guru menentukan, oke, si B yang terlambat tadi, kamu yang pemenangnya. Si A kaget, lu kok bisa? Kan saya yang tahu, yang buka duluan. Dan saya tahu isinya malahan. Guru berbulu menyampaikan kepada dua murid ini, murid-murid, profesi kita ini adalah profesi tukang kunci. Kita hanya buka gemboknya saja. Kita nggak boleh lihat isinya. Ini yang membedakan. Kalau kita punya kecerdasan, punya kehebatan, kalau kita lihat isinya, itu kan menyalahi profesi kita. Apa bedanya? Nanti kita bisa akan tergoda menjadi pencuri malahan, perampok malahan. Gitu. Jadi dari kisah ini saya bisa pelajari, Pak Benny, bahwa bukan hanya yang paling hebat, bukan hanya yang paling pintar, tapi yang paling penting adalah moral dan etika. Ini yang harus kita jaga, yang benar-benar kita harus perhatikan. Karena mata uang yang paling berharga, yang bisa laku di mana saja adalah ketika kejujuran itu ada. Jujur itu mata uang yang berlaku dimanapun. Kita mungkin bisa kalah hebat, kita para cerdas, tapi kita yang berintegritas. Saya yakin kalau orang yang berintegritas bisa hidup di mana saja. Saya yakin itu. Nah, di dalam proses magang inilah mereka tahu bagaimana menjalankan profesi ini dengan beretika, dengan integritas. Ya, harapan kami program ini tetap harus ada, Pak Ben. Baik. Luar biasa ya, para pendengar. Ini satu inspirasi yang keren loh. Inspirasi yang keren ya. Tadi dibawakan dalam satu cerita tentang tukang kunci, Pak ya. Siap. Jadi pintar saja enggak cukup. Ya, pintar enggak cukup. Punya skill enggak cukup. Tapi yang penting juga itu adalah aspek integritas, moral dan etika. Ya. Justru bisa-bisa inilah yang paling penting, moral dan etika, jadi pondasi, ya Pak ya. Betul. Nah, dan kalau kita punya moral, etika, karakter, integritas yang bagus, kita bisa bekerja dimanapun dan itu menjadi jaminan, ya, malah jadi kunci sukses kita bekerja dimanapun. Ya, nah ini saya kira inspirasi keren bagi para mahasiswa, ya. Juga bagi para alumni yang saat ini sudah bekerja di berbagai-bagai profesi, dan juga mungkin bagi masyarakat, ya, khususnya generasi muda ini sangat penting, ya, karakter, integritas, ya, moral, etika ini menjadi hal yang penting. Dan di tempat Pak Dipa hal itu sangat diperhatikan, sehingga kita berani yakin ya Pak, berarti semua anak-anak yang sudah ikut magang di tempat Bapak ini luar biasa Pak ya. Amin. Ya, ada perbedaan lah paling harus tidak. Harus ada. Kita tentu berharap tempat magang ini semuanya seperti ini. Inilah sebenarnya peran ya. Peran yang sangat penting sebagai juga membentuk, artinya tidak terlibat langsung di dalam pendidikan satu universitas, tapi karena dia menjadi tempat magang, dia juga mengambil peran untuk ikut membentuk anak mahasiswa tersebut. Betul. Begitu ya Pak Dipa ya, setuju ya? Setuju, sangat setuju Pak. Oke, luar biasa ya, ini mungkin juga bisa jadi inspirasi bagi tempat-tempat magang yang lain. Nah, Pak Dipa ini tadi kan aktif juga di alumni Fakultas Hukum, ya, tapi juga aktif di Ikatan Alumni Ubaya. Siap. Ya, ini kan lintas fakultas. Lintas fakultas Pak. Siap. Ya. Nah, mungkin bisa ceritakan Pak, kalau di IKA Ubaya, bukan di Fakultas Hukum Pak ya, di IKA Ubaya Pak Dipa bagaimana perannya, dan karena ini kan lintas fakultas apakah juga ini bisa membantu berperan dalam karier? Betul, sangat-sangat membantu. Sangat-sangat bermanfaat banget khususnya buat saya Pak, gitu loh. Karena dari organisasi IKA ini tadi, IKA Ubaya yang lintas fakultas, kita ini bisa berinteraksi, bisa kolaborasi bukan hanya dari fakultas kita sendiri, dari beragam latar belakang tadi. Ada yang
psikologi, ada yang ekonomi. Ini penting sekali, Pak. Gitu loh. Bahkan kami pernah mengadakan kolaborasi kegiatan, Pak. Gitu loh. Iya. Jadi ya ini mewarnai pola pikir kami, membentuk karakter kami secara nggak langsung. Dan kita rutin, Pak, ngadakan ya istilahnya dalam tanda kutip ngopi bareng, makan bareng, nongkrong bareng dari beberapa alumni senior yang sungguh luar biasa. Dan Ubaya ini nggak kekurangan orang-orang yang hebat, Pak. Iya. Hebat-hebat semua. Dalam berbagai profesi ya. Dari berbagai profesi. Nah, kita bisa belajar bisnis, kita bisa belajar banyak hal lah. Dari teknologi juga. Ini pengetahuan ini yang sangat penting buat kita dalam kehidupan kita, Pak. Bisa nggak, Pak, kalau menjalankan profesi sebagai advokat atau kurator, bisa satu saat bisa nggak membutuhkan teman-teman yang dari bidang lain, misalnya sangat bisa, ahli Pak. Ekonomi Sangat atau ahli bisa. IT? Betul. Ahli keuangan contohnya, ahli akuntansi, perpajakan. Lah kan kita nggak mungkin bisa mengetahui semua, Pak. Nah dari teman-teman ini tadi lah, itu loh. Kalau ada kesulitan. Pernah, Pak, nggak suatu punya pengalaman? Pernah, Pak. Pernah. Ya? Saya banyak belajar dari senior juga di alumni Ubaya ya, itu loh. Ada yang berprofesi sebagai akuntan, saya tanya, ini gimana kalau dari sisi akuntansi? Lihat ini tadi, lihat persoalan ini. Kalau hanya dari perspektif hukum, saya pikir kok tidak cukup gitu loh. Iya. Misalkan kita dalam menangani suatu perkara, kita kan bukan hanya aspek hukumnya saja, tapi kita harus perhatikan juga aspek bisnisnya dan lain sebagainya, perpajakannya. Nah ini kan butuh masukan supaya penanganan yang kita lakukan ini bisa menyelesaikan seluruh perkaranya. Lebih kan gitu. Pendekatannya komprehensif. Betul. Dari helikopter view lah. Jadi nggak dari satu sisi. Lah menang secara hukumnya tapi bisnisnya hancur bagaimana? Iya. Reputasinya rusak bagaimana? Nah, ini yang pentingnya kita nanti sering berinteraksi dengan lintas fakultas ini tadi. Penting, Pak. Sangat-sangat penting. Jadi saya mendorong rekan-rekan sekalian jangan ragu bergabung di IKA. Dan rasakan manfaatnya. Kalau nggak bermanfaat, ya saya nggak akan sampai dalam tanda kutip sangat aktif sekali. Sangat aktif, ya. Kan gitu. Dan sangat banyak membantu Pak Dipa ini ya untuk alma maternya. Siap. Luar biasa. Nah, mungkin Pak Dipa, ini kan saya tertarik bertanya ini tentang ini kan Pak Dipa kan bergerak di bidang hukum. Siap. Ya, sebagai advokat dan kurator. Siap. Ya, nah kita sekarang ini kalau kita melihat situasi hukum negara kita, Pak, kan luar biasa banyak tantangan ya, Pak ya. Nah, mungkin Pak Dipa bisa memberikan gambaran seperti apa ya, Pak? Mungkin banyak pemirsa atau juga adik-adik mahasiswa mungkin yang fakultas hukum atau juga dari fakultas lain ingin mendapat sebuah gambaran sebenarnya dunia hukum kita ini seperti apa, Pak? Silakan, Pak, mungkin. Ya memang ini menjadi tantangan juga menjadi peluang buat kita. Tantangan dan peluang ya. Peluang selalu ada itu. Kalau ada tantangan tentu ada peluang. Ada masalah, ada kesempatan. Justru dengan dalam tanda kutip banyaknya masalah ini tadi, inilah peran dari kampus, peran dari alumni bagaimana menjawab atau mencari kesempatan ini tadi supaya kita ini bisa memberikan kontribusi yang positif dalam perbaikan tentunya. Perbaikan. Nah, saya cukup optimis ke depan ini harusnya semakin lebih baik, Pak. Semakin lebih baik. Memang saat ini kita tidak pungkiri banyak sekali persoalan khususnya di bidang hukum. Tapi saya yakin dengan alumni Ubaya ini tadi yang sudah dipersiapkan bukan hanya secara knowledge dan skill saja, tadi yang paling penting adalah karakter. Ini saya yakin nanti ke depan akan memberikan kontribusi yang sangat positif bagi dunia hukum. Dunia hukum di Indonesia lah minimal ya. Saya yang sangat yakin. Karena di Ubaya ini yang kita dalam tanda kutip nggak bisa kuliah asal-asalan, nggak bisa. Kalau kuliah asal-asalan jadi ilmu dapat ya. Udah dapat.
Disiplin dapat, Disiplin bagaimana dapat. tanggung jawab itu juga dapat. Moral etika moral dapat. etika. Nah ini saya pikir nanti saya yakin lah kita ini juga bisa memberikan peranan yang sangat baik di dalam menyongsong Indonesia Emas nanti. Iya. Ini pasti. Gitu. Jadi luar biasa Pak Dipa sangat optimis ya dengan dunia hukum Indonesia, karena kita percaya bahwa di sana ada advokat lulusan Ubaya. Siap. Nah, Di sana ada hakim alumni Ubaya. ya. Ada jaksa alumni Ubaya, ada kurator alumni Ubaya, ada notaris alumni Ubaya. alumni Ubaya. Jadi kita optimis dengan ilmu yang diperoleh, ya, dengan ilmu yang diperoleh, dengan pendidikan karakter yang luar biasa, moral dan etika, dimanapun alumni Ubaya bekerja, terutama dalam bidang hukum, dalam berbagai-bagai profesi, akan memberikan cahaya terang, Amin. ya, Amin. bagi dunia hukum di Indonesia ke depan. Ini tentu membuat kita bangga, Pak Dipa. Siap. Ya, luar biasa. Nah, mungkin di bagian akhir dari podcast kampus ini, kita tadi sudah mendengar begitu banyak inspirasi ya yang disampaikan oleh Pak Dipa. Kita ingin mendapat semacam nasihat atau peran untuk ditujukan untuk satu mahasiswa yang para mahasiswa yang masih kuliah, juga untuk para alumni yang sedang berkarir, mengejar karirnya sekarang. Apa Pak kira-kira kiat-kiat atau nasihat yang perlu mereka miliki agar mereka itu bisa juga memiliki karir yang baik ya, seperti Pak Dipa, tentu pada berbagai-bagai bidang. Silakan Pak. Siap. Mungkin saran dan Kalau nasihat. saya boleh sharing, yang menurut saya yang paling penting untuk mempersiapkan diri di dunia kerja itu adalah bagaimana kita sengaja untuk bangun personal branding kita, Pak. Personal branding ya. Itu penting, Pak. Jangan sampai kita ini dalam tanda kutip malu-malu mengenalkan diri kita. Apalagi saya Pak, di hukum ini misalkan hukum, fakultas hukum ini kan yang dijual itu kan jasa, Pak. Jasa. Iya, orang mau gunakan itu harus yang dikenal dulu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa dikenal dulu. Tapi bukan hanya dikenal saja, tapi kita harus juga memperhatikan kualitas diri juga. Nah, otomatis kapasitas intelektual itu ya juga penting. Pengetahuan, pengalaman itu juga penting. Tapi ini yang seringkali kami temui, anak-anak sekarang ini kan kadang-kadang malah nggak mau, nanti kalau misalkan mau nonjolkan dirinya dianggap nanti kurang perhatian atau cari perhatian. Padahal itu ya harusnya tidak dimaknai seperti itu. Perlu ya, Pak. Perlu sekali, harus disengaja itu. Harus disengaja. Iya. Jangan sampai nanti misalkan ini kami misalkan mahasiswa semester akhir, keluarga kita sendiri nggak tahu kalau kita ini fakultas hukum misalkan. Nah, ini kan miris ini kalau kayak gini. Padahal keluarga kita sendiri. Misalkan tante kita bahkan nggak tahu kalau kita ini sedang menempuh studi hukum gitu loh. Iya. Nah, bagaimana nanti masuk dunia kerja baru kita kepikiran membranding diri kita sendiri. Nah, telat, Pak. Justru sejak dari mahasiswa, sejak dari bangku kuliah, kalau kita mahasiswa hukum, kegiatan-kegiatan kita ini harusnya segera istilahnya ditampilkan. Kita harus mulai dalam tanda kutip menjual kemampuan kita, diri kita, mengenalkan siapa kita. Itu paling penting. Karena prinsip saya, orang itu akan menggunakan adalah orang yang dikenal dulu. Setelah yang dikenal berarti yang dikenal paling baik dulu, kan gitu. Nah, satu dikenal dulu, kemudian jadi dikenal paling baik. Yang paling baik, gitu loh. Tapi kalau menjadi yang terbaik, tapi nggak ada yang tahu bagaimana bisa digunakan. Percuma, gitu loh. Nggak tahu. Ini dokter misalkan, pinter, hebat, tapi nggak ada yang tahu kalau dia hebat. Iya. Dia nggak ada yang tahu kalau dia pinter, kan gitu. Iya. Ya ini bagaimana orang bisa dalam tanda kutip laku, dibeli
produknya kalau dia nggak pernah promosi. Gitu ya. Jadi kita ini mesti dalam tanda kutip menjual diri lah. Iya, dalam tanda kutip menjual diri kan ya, gitu ya. Dengan batasan-batasan yang etis ya kan gitu. Tak Itu boleh terlalu norak juga. Ya, Pak Dipa mungkin ya itu anak-anak sekarang ini takut kalau dia itu kayak menjual diri atau apa ya, memperkenalkan dirinya, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Khawatir terkesan seperti kayak sombong lah, ya atau terkesan macam-macam lah. Ya. Nah, mungkin bagaimana Pak caranya Pak personal branding tapi dengan cara yang pas gitu. Ya. Itu perlu dilatih, Pak. Perlu dilatih. Nah, sombong itu kalau kita merendahkan orang lain. Kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain, itu sombong. No. Tapi kalau kita nih jualan, kita ngomong, misalkan kita jual roti saya ini enak, itu ya nggak sombong. Tapi kalau ngomong roti saya ini lebih enak dari si A, itu baru sombong. Oke. Jadi jangan bandingkan punya orang ya. Kita harus nonjolkan bahwa ini loh aku bisa ini. Itu bukan sombong. Emang harus seperti itu. Iya. Nah, bagaimana kita mau diajak kerjasama orang yang nggak ada yang tahu kita? Iya. Okay. Itulah pentingnya organisasi, di mana kita bisa melakukan kegiatan, bagaimana kita bisa dikenal orang. Iya. Itu yang paling penting, Pak. Luar biasa ini satu inspirasi penting ini ya bagi mahasiswa dan juga bagi alumni yang sedang berkarya dan juga masyarakat ya. Jadi perlu ya ternyata personal branding ini ya. Sangat perlu karena kita ini walaupun ahli apapun ya, kalau kita tidak ada yang kenal ya percuma keahlian kita ya Pak ya. Bisa diserap Pak. Ya sia-sia nanti. Ya kamu personal branding tapi juga tetap jaga kualitas ya. Jadi kalau orang sudah kenal kamu, oh ternyata kamu berkualitas. Nah, sejak itulah kita bisa banyak digunakan ya Pak ya jasa kita ya. Nah luar biasa. Pak, saya mungkin ada satu pertanyaan lagi. Sekarang ini kan perubahan itu sering terjadi sangat cepat Pak ya. Saya juga mungkin di dunia hukum juga begitu. Sama. Nah, sehingga kita itu jangan lulus terus berhenti belajar. Nah, kira-kira kalau advokat apakah terus belajar Pak? Harus terus belajar Pak. Apapun bidang keilmuan menurut saya kalau kita nggak bisa relevan dengan zaman ini, ya kita nggak bisa nggak bisa dipakai Pak kan gitu ya. Gitu loh. Kita ya ketinggalan akhirnya. Ketinggalan gitu ya. Ya tetap harus update dan upgrade. Itu dua hal yang sangat penting. Upgrade. Dan itu sangat penting untuk selalu profesi ya Pak. Tak boleh berhenti belajar, justru harus tetap belajar. Kampus ini kan bentuk fondasi bagaimana kita bisa belajar. Betul. Nah, untuk mempersiapkan bagaimana sih belajar terstruktur, sistematis dan logis kan gitu Pak ya. Nah, cara ini tadi yang kita akan terapkan di sepanjang kehidupan kita nanti. Luar biasa ya. Jadi tadi Pak Dipa mengatakan di kampus kita kuliah di universitas ini kan sebenarnya juga ada istilah learn how to learn. Ya, belajar bagaimana kita bisa belajar. Sehingga walaupun kita sudah lulus, kita juga sudah punya bekal bagaimana kita terus bisa menggali ilmu, belajar sendiri dan terus belajar. Karena ada pepatah mengatakan kalau kita tidak belajar, maka itu kerugian besar bagi kita. Karena kita akan ketinggalan dan tidak bisa relevan ya ilmu dan keahlian kita dengan perkembangan yang ada. Nah, luar biasa saya kira inspirasi dari Pak Dipa ya sangat banyak ya yang sudah bisa kita dengarkan pada kesempatan ini Pak Dipa ya. Sekali lagi saya menyampaikan secara khusus terima kasih Pak Dipa atas waktu dan sharingnya kepada para mahasiswa, alumni dan juga tentu masyarakat ya. Ada banyak hal yang kita bisa petik ya pada acara podcast kampus pada hari ini. Tapi saya yang paling berkesan itu tadi bahwa kita ini pintar saja nggak cukup ya. Punya keterampilan saja nggak cukup. Kita ini harus betul-betul memiliki integritas, kemudian karakter, moral dan etika. Ini yang paling penting ya, khususnya bagi generasi muda. Karena kalau kita memiliki ini, dimanapun kita berada ya, kita bekerja, berprofesi dimanapun, kita pasti bisa berhasil. Amin. Begitu kira-kira Pak Dipa ya. Nah, terima kasih. Saya mau beri pantun ini Pak. Mantap. Pak Dipa ya. Ya, ini ubur-ubur ikan lele. Cakep.
Saya doakan Pak Dipa semakin sukses deh. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Dipa Siap. atas waktu yang sudah diberikan. Salam multikultur. Salam multikultur.